Keadilan dalam Islam bukan hanya soal hukum, tapi juga adab, sikap, dan kondisi batin hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu an yajlisa fi wasatil baladi fi mawdu'in barizin linnasi. Disunahkan bagi seorang hakim untuk duduk di tengah kota, di tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat. Artinya, disunahkan hakim duduk di pusat kota, tempat yang mudah dijangkau, agar mudah diakses semua orang, kaya dan miskin sama. Menghindari kesan hakim susah ditemui atau berpihak. Dan untuk menjaga transparansi, masyarakat bisa mengawasi proses keadilan. Wala hajib lahu, tanpa penghalang atau tanpa ajudan yang membatasi orang. Tidak ada hajib atau penjaga pintu, supaya tidak ada orang yang terhalang karena status atau harta. Wala yaqidah lil qadha'i fil masjid, dan tidak mengadakan sidang peradilan di masjid. Masjid adalah tempat ibadah, bukan arena bertengkaran. Perkara hukum sering disertai sumpah, tuduhan, dan emosi. Dikhawatirkan merusak kehormatan masjid. Wa yusawwiya bainal khusmaini fi thalathati asya' fil mahalli wal lafzi wal lahzi. Hendaknya ia bersikap adil terhadap dua pihak yang bersengketa dalam 3 hal: tempat duduk, ucapan, dan pandangan mata. Menyamakan dua pihak dalam 3 hal. Yang pertama, tempat duduk. Posisi duduk sejajar, tidak satu di kursi empuk, satu di bawah. Yang kedua, ucapan. Nada bicara harus sama, tidak lembut ke satu pihak, keras ke pihak lain. Yang ketiga, pandangan. Tatapan mata harus adil, tidak sering menatap satu pihak saja. Ini penting karena ketidakadilan kecil bisa mempengaruhi psikologis putusan besar. Wala yajuzu an yaqbalal hadiyata min ahli amalihi. Tidak boleh bagi hakim menerima hadiah dari orang-orang yang berada dalam wilayah tugasnya. Hadiah di sini hukumnya haram, bukan makruh. Karena hadiah bagi hakim adalah rishwah terselubung, termasuk suap. Meski katanya ikhlas, tetap dilarang karena bisa mempengaruhi keputusan dan bisa menjatuhkan wibawa keadilan. Wajtanibal qada'a fi asyarati mawadhi'a indal ghadabi wal ju'i wal 'atashi wa shiddati syahwati wal huzni wal farahil mufriti wa indal maradi wal akhbathaini wa indal nu'asi wa shiddatil harri wal bardi. Dan hendaknya ia menghindari memutuskan perkara dalam 10 keadaan, yaitu saat marah, lapar, haus, syahwat yang sangat kuat, sedih, gembira berlebihan, ketika sakit, saat ingin buang air besar dan kecil, ketika mengantuk, serta saat cuaca sangat panas atau sangat dingin. 10 keadaan yang harus dihindari saat memutus perkara karena kondisi ini merusak konsentrasi dan keadilan. Saat marah, emosi menutup akal. Saat lapar, fokus bisa terganggu. Saat haus, konsentrasi jadi lemah. Saat syahwat memuncak, pikiran bisa jadi tidak stabil. Saat sedih, cenderung bisa pesimis. Saat gembira berlebihan, bisa jadi lalai. Saat sakit, tidak bisa optimal dalam berpikir. Saat ingin buang air besar atau kecil, biasanya jadi tergesa-gesa. Saat mengantuk, mudah salah. Saat panas atau dingin ekstrim, badan tidak nyaman. Intinya, hakim harus dalam kondisi paling netral dan jernih. Wala yas'alul mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wah. Hakim tidak boleh menanyai pihak tergugat kecuali setelah gugatan disampaikan dengan sempurna. Penggugat harus menyampaikan tuduhan jelas dan lengkap, agar tergugat tahu apa yang ditanggapi. Ini juga untuk menghindari kebingungan dan ketidakadilan. Wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Dan tidak boleh meminta sumpah tergugat kecuali setelah diminta oleh penggugat. Hakim tidak boleh inisiatif menyuruh sumpah, karena sumpah adalah alat perbuktian yang terakhir. Harus ada permintaan resmi dari penggugat. Wala yulaqinu khusman hujjatan wala yufahimuhu kalaman. Hakim tidak boleh mengajari salah satu pihak suatu hujjah, tidak boleh membimbing kata-katanya. Hakim tidak boleh mengajari dalil atau menyusun kata pembelaan, karena ini berarti berpihak. Wala yata'annatu bisyuhada'i, dan tidak mempersulit para saksi. Hakim tidak boleh bertanya berlebihan dan tidak boleh menjebak. Juga tidak boleh menyulitkan saksi yang jujur.
wala yaqbalu syahadata illa mimman thabatat adalatuhu. Ia tidak boleh menerima kesaksian kecuali dari orang yang telah terbukti keadilannya. Saksi harus muslim, baligh, berakal, dan menjaga kehormatan diri. Orang fasik tidak diterima kesaksiannya. Wala yuqbalu syahadatu aduwin. Tidak diterima kesaksian seorang musuh karena rawan dendam. Wala syahadatu walidin liwaladihi. Dan tidak pula kesaksian orang tua untuk anaknya karena kasih sayang sehingga berpotensi tidak objektif. Wala yaqbalu kitab qadin ila qadin akhara fil ahkami illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani bima fihi. Dan tidak boleh menerima surat keputusan hakim kepada hakim yang lain dalam perkara hukum kecuali setelah disaksikan oleh dua orang saksi yang bersaksi atas isi surat tersebut. Surat putusan harus diverifikasi. Dua saksi harus memastikan suratnya benar dan isinya tidak dipalsukan. Wallahu a'lam bishawab.